Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirawan, saya dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pelajaran dari sejarah wajib. Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman yang sangat banyak dan unik. Terdapat lebih dari 300 etnis atau suku bangsa yang mendiami berbagai pulau di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Belum lagi pulau-pulau kecil yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Dengan keberagaman ini tentu akan muncul pertanyaan, dari manakah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Dalam hal ini, ada teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia biasanya akan didasarkan pada dua hal. Pertama adalah dasar atas kesamaan bentuk fisik, dan yang kedua adalah kesamaan dari akar bahasa yang digunakan. Sudah banyak ahli yang sejak lama memiliki pandangan yang berbeda akan hal ini. Tiap ahli juga memiliki alasan kuat yang mendasari teori yang mereka kemukakan. Tetapi dalam catatan dan berbagai penemuan fosil manusia purba di Indonesia menyebutkan bahwa nenek moyang Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Namun masih ada teori lainnya yang mencoba menjelaskan hal ini. Berikut adalah beberapa teori dari ahli yang bisa dijadikan sebagai sebuah acuan untuk mencari tahu asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori dari Drs. Moh Ali atau teori Yunan adalah salah satu teori yang banyak diketahui dan juga dipelajari di sekolah. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Drs. Muhammad Ali meyakini akan hal ini. Orang-orang Cina kuno dipercaya masuk ke Nusantara melalui hulu-hulu sungai besar di daratan Asia. Mereka juga diyakini datang secara bergelombang. Gelombang pertama dikenal dengan sebutan bangsa Proto-Melayu dan Melayu Muda yang mulai dari 3000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri dari gelombang ini adalah kebudayaan Neolitikum dan menggunakan perahu bercadik satu. Sedangkan gelombang kedua disebut sebagai bangsa Diotro Melayu atau Melayu Muda, sekitar 1500 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Ciri yang menonjol adalah penggunaan perahu bercadik dua. Teori kedua, teori dari Prof. Dr. H. Kren. Prof. Dr. H. Kren yang berasal dari Belanda ini berpendapat bahwa orang yang Indonesia berasal dari daratan Asia. Dasar dari pendapat beliau adalah pada kesamaan bangsa yang digunakan menurutnya yang hidup di wilayah Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia memiliki kemiripan bahasa, yakni bersumber dari apapun. Rumpun Austronesia atau berasal dari Australia. Bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang menggunakan bahasa Champa atau bahasa yang kini dipakai di Kamboja. Kren menemukan banyak kesamaan istilah geografis, istilah binatang, dan nama alat perang kuno yang pernah digunakan. Teori yang ketiga, teori dari Prof. Dr. Sangkot Marzuki. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Austronesia, berasal dari Australia. Prof. Dr. Sangkot Marzuki mendasarkan pendapatnya berdasarkan pada penemuan DNA fosil manusia purba. Beliau juga menyanggah bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Menurut beliau, manusia purba jenis Pithecanthropus erectus tidak ada kelanjutannya pada manusia sekarang. Jenis tersebut telah punah dan digantikan oleh jenis baru yang fosilnya ditemukan di Afrika dan hingga kini masih diyakini sebagai nenek moyang manusia. Teori yang keempat yaitu teori dari Prof. Muhammad Yamin. Teori dari Prof. Muhammad Yamin ini mencoba untuk menyangkal teori-teori di atas. Beliau berpendapat bahwa orang Indonesia berasal dari dalam Indonesia sendiri, bukan berasal dari luar. Salah satu hal yang mencoba dijadikan sebagai bukti utama adalah fosil-fosil manusia purba dan artefak yang ditemukan di Indonesia lebih lengkap dan banyak dibandingkan fosil yang ditemukan di luar negeri. Misalnya saja temuan Pithecanthropus soliensis dan Wajakensis yang tidak ditemukan di daerah Asia lainnya, termasuk wilayah Indocina. Itu dia beberapa pendapat dan teori para ahli mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia.
Bertolak dari pendapat para ahli tersebut, terdapat hal menarik tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan Champa. Argumen merunjuk pada pendapat Muhammad Ali dan Kren bahwa sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa di Yunan dan Champa sebagai akibat desakan bangsa lain dari Asia Tengah yang lebih kuat. Argumen ini diperkuat dengan adanya persamaan bahasa, nama binatang, dan nama peralatan yang dipakai di kepulauan Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Kedua, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Argumen ini merujuk pada pendapat Muhammad Yamin yang didukung dengan penemuan fosil-fosil dan artefak-artefak manusia tertua di wilayah Indonesia dalam jumlah yang banyak. Sementara fosil dan artefak manusia tertua jarang ditemukan di daratan Asia. Sinanthropus pikenensis yang ditemukan di Cina dan diperkirakan sezaman dengan Pithecanthropus erectus dari Indonesia merupakan satu-satunya penemuan fosil tertua di daratan Asia. Ketiga, masyarakat awal yang menempati wilayah Indonesia termasuk rumpun bangsa Melayu. Oleh karena itu, bangsa Melayu ditempatkan sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Argumen ini merujuk pada pendapat Hogen yang berpendapat bahwa bangsa yang mendiami daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera. Selain itu, bangsa Melayu yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Orang Proto-Melayu telah pandai membuat alat bercocok tanam, membuat barang, pecah belah, dan alat perhiasan. Kehidupan mereka berpindah-pindah. Bangsa ini memasuki Indonesia mulai dua jalur, yaitu jalan barat dari Semenanjung Malaka ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, jalan timur dari Semenanjung Malaka ke Filipina dan Minahasa, serta selanjutnya menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Bangsa Proto-Melayu memiliki kebudayaan yang setingkat lebih tinggi dari kebudayaan Homo sapiens di Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Hasil-hasil kebudayaan mereka masih terbuat dari batu, tetapi telah dikerjakan dengan baik sekali atau halus. Kapak persegi merupakan hasil kebudayaan bangsa Proto-Melayu dan masuk ke Indonesia melalui jalan barat dan kapak lonjong melalui jalan timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu yang masih hidup hingga sekarang diantaranya adalah suku bangsa Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Yang kedua, bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, sejak tahun 5000 sebelum Masehi, bangsa Deutero Melayu memasuki wilayah Indonesia secara bergelombang melalui jalan barat. Deutero Melayu hidup secara berkelompok dan tinggal menetap di suatu tempat. Kebudayaan bangsa Deutero Melayu lebih tinggi dari kebudayaan bangsa Proto-Melayu. Hasil kebudayaan mereka terbuat dari logam atau perunggu dan besi. Kebudayaan mereka disebut dengan kebudayaan Dongsong, yaitu suatu nama kebudayaan dari daerah Tonkin yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan bangsa Deutero Melayu. Daerah Tonkin diperkirakan merupakan tempat asal bangsa Deutero Melayu sebelum menyebar ke wilayah Indonesia. Hasil-hasil kebudayaan perunggu yang penting di Indonesia adalah kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan bejana perunggu. Keturunan bangsa Deutero Melayu yang masih hidup hingga sekarang di antaranya adalah suku bangsa Melayu, Batak, Minang, Jawa, dan Bugis. Tidak hanya Deutero Melayu dan Proto Melayu saja, ada juga Melanesoid. Ras lain yang juga terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua, bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka tergolong rumpun Melanesoid. Menurut Dalt Joeni, suku bangsa Melanesoid sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan 30% lagi tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesoid di Papua berawal saat zaman
es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku dan permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju ke kawasan Oseania. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleotikum pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5.000 sebelum Masehi. Kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat kita lihat saat ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 500 sebelum Masehi mencapai 0,5 jiwa. Asal mula bangsa Melanesia, yaitu Proto-Melanesia, merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajah yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut terjadi pada saat itu, di Papua manusia wajah hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran, serta berburu di hutan belukar. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tadah angin yang sering didirikan menempel pada dinding goa yang besar. Kemah-kemah dan tadah angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas lainnya melakukan di luar rumah. Bangsa Proto-Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai kepulauan Papua melakukan percampuran dan ras baru itu. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat itu mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selanjutnya itu ada Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu memasukkan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka berjumpa itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan sejenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika, serta kepulauan Melanesia atau Pasifik. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka sebelum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang yang dengan kepala mesokephal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang, atau kulit mereka coklat tua dan tinggi. Rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi atau Kubu, di Siak atau Sakai, dan di Sulawesi pojok tenggara atau Toala, Tokea, dan Tomuna. Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu standar, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunanya adalah pelaut-pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya mengenai asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.